Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Sabila Sabara dengan NIM A1A32504 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai globalisasi dan krisis demokrasi. Mata kuliah globalisasi. Baiklah, Pembajakan demokrasi itu terjadi sejak tahun 1980-an. Nah, 33 rezim militer telah digantikan oleh pemerintah sipil, sementara 140 negara dari hampir 200 negara sekarang ini melakukan pemilihan umum multipartai di era globalisasi ini. Isu mengenai demokrasi ada dua alasan. Yang pertama, pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara. Kemudian, yang kedua, menguatnya tatanan neoliberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas. Kecenderungan globalisasi neoliberal adalah menguatnya kekuasaan baik ekonomi, politik pada segelintir orang atau kelompok. Perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi lintas batas negara kini merepresentasikan dirinya sebagai kekuatan ekonomis dan sekaligus politik. Perusahaan-perusahaan inilah yang sekarang berkuasa melakukan pembajakan atas demokrasi yang kini telah berlangsung. Transformasi politik, berlangsungnya otonomi negara. Dengan periode sebelumnya yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik dan secara spesifik negara modern, perubahan yang dimaksud diantaranya adalah rezim hak asasi manusia, internasional keamanan, transnasionalisasi dalam sejumlah besar, pergeseran lingkungan, revolusi di bidang komunikasi dan teknologi. Perubahan-perubahan yang dimaksud di atas berangkat dari pemahaman globalisasi sebagai suatu proses yang mengejantah ke dalam suatu informasi, ruang organisasi dari hubungan-hubungan dan transaksional yang dinilai berdasarkan tingkat efisiensi. Titik-titik kritis. Transformasi politik yang diakibatkan oleh globalisasi, terutama dalam kerangka negara, bagaimanapun akan memberikan implikasi yang tidak ringan bagi demokrasi. Otonomi negara yang telah berkurang telah memaksa kita untuk kembali memperdebatkan arti penting kedaulatan. Kondisi sosioekonomi, perluasan argumentasi bahwa sosioekonomi hendaknya menjadi variabel penting untuk menilai kualitas demokrasi, berangkat dari argumentasi Martin yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa, maka semakin besar peluang negara untuk melangsungkan demokrasi. Instabilitas keuangan global. Hubungan antara instabilitas keuangan global dengan demokrasi terjadi secara tidak langsung. Ketidakstabilan keuangan global telah menciptakan krisis ekonomi yang dalam banyak kasus menjadi celah penting masuknya kekuasaan global dalam perekonomian nasional. Dengan melihat Indonesia, instabilitas keuangan global telah menciptakan krisis yang berimplikasi pada dua hal pokok. Yang pertama, krisis menyulut demokrasi politik, kemudian yang kedua, krisis menciptakan tatanan neoliberal. Ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas antara individu dalam masyarakat. Selanjutnya, menguatnya aktor-aktor transnasional di antara aktor-aktor transnasional yang sangat berpengaruh dalam tatanan global neoliberal adalah perusahaan multinasional. Perusahaan ini telah berusaha mengintegrasikan pasar-pasar nasional ke dalam perekonomian global melalui perdagangan lintas batas negara, baik dalam bentuk perdagangan antar perusahaan itu sendiri atau perdagangan antar perusahaan dengan pihak luar. Dan ada pedalaman demokrasi dan demokratisasi demokrasi. Daya tahan rezim otoriter yang menindas rakyat juga diuji oleh meningkatnya tekanan internasional sebagai akibat globalisasi informasi. Visi demokrasi kosmopolitan. Gagasan demokrasi kosmopolitan itu sendiri sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu gagasan lama atau baru. Sementara itu, konsep demokrasi kosmopolitan dianggap sebagai suatu gagasan baru karena transformasi yang terjadi dalam wilayah ekonomi, sosial, dan budaya mendesakan tekanan-tekanan terhadap demokrasi. Krisis ekonomi atau ketidakstabilan keuangan global dapat mengguncang fondasi sebuah negara, melemahkan pemerintah yang berkuasa, dan dalam banyak kasus justru menjadi pendorong terjadinya perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.